saya. Karena kalau hanya berdasarkan desakan publik, maka mereka cuma ngikutin kira-kira publik maunya kemana. Jangan seperti itu. Tapi dilihat secara hukum siapa yang benar. Ya karena gini, mayoritas nggak selalu benar. Mayoritas nggak selalu benar, ingatkan itu. Ya, jadi sesuatu yang mayoritas lakukan belum tentu sesuai hukum. Jadi kalau mayoritas kayak contoh tahun 98 terjadi kerusuhan, bakar rumah, bakar apa, banyak yang lakukan itu. Apakah membuat kejadian itu menjadi sesuatu hal yang benar dan tidak melawan hukum? Kan tidak. Ya, jadi kalau salah tetaplah salah. Ya, saya maunya seperti itu karena saya adalah lawyer, penegak hukum. Bang, terkait dengan Kemensos, ada info ingin mengambil alih sisa uang donasi seperti apa nih, Bang? Saya rasa kalau hal itu terjadi, ini bukan hal yang positif, tapi justru malah dia melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat itu memberikan uang itu untuk pengobatan Agus atau untuk Kemensos? Kalau untuk pengobatan Agus, berarti harus berikannya ke Agus, bukan ke Kemensos di situ ya. Jadi menurut saya malah makin salah kaprah. Dan itu hanya mengalihkan liability, karena saya rasa pihak Novi tahu dia dilaporkan polisi dan dia tidak berhak memegang uang tersebut. Pasti ada yang udah kasih tahu dia, mendingan uangnya kamu lempar ke orang lain. Tapi tetap aja itu tidak akan menghilangkan tindak pidana. Kata dari pihak Kemensos juga ada bahwa mengatakan seolah menjadi uang donasi itu bukan menjadi otoriter atau otonom sepenuhnya milik Agus Perdana. Oh ya, nggak bisa begitu dong. Itu adalah pernyataan yang bodoh kalau menurut saya. Contoh misalnya gini, ada sebuah gereja, kalian taruh uang di gereja. Apakah berarti kalau kita kasih uang ke gereja bukan menjadi milik gereja, bisa diambil sama Kemensos? Sumbangan bukan itu ke gereja. Kalau kita tiap minggu misalnya datang atau kalian ke masjid taruh uang sumbangan di situ kan, apakah itu ada izin Kemensos? Sumbangan tidak ada, ya kan? Bisa nggak diambil sama Kemensos? Nggak bisa. Jadi nggak bisa alasan seperti itu. Bisa aja saya bilang gini, saya nyumbang ke gereja nih 1 juta, terus saya bilang, aduh saya mau minta 1 juta saya balik. Kenapa? Alasannya saya nyumbang 1 juta buat Tuhan. Kok ini bukan dipakai buat Tuhan, buat bayar listrik gereja misalnya, atau buat bayar utang gereja, atau buat makan pendetanya? Bisa nggak seperti itu? Coba renungkan. Kalian semua orang yang beragama, baik itu Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, kalau kalian memberikan kepada gereja atau kepada pendeta kalian atau kepada ustadz kalian di situ, bisa nggak kalian minta dengan alasan saya memberikan ini untuk Tuhan loh, untuk Allah, untuk Allah, bukan untuk ustadz. Kok ustadz pakai buat jalan-jalan? Bisa nggak kita minta uang kita balik? Nggak bisa. Nggak ada. Jadi janganlah hal sesuatu ini dipelintutin hanya karena kenapa jumlahnya ternyata terlalu besar yang diberikan. Tiba-tiba, oh ternyata 1,3 ya, saya pikir cuma 100 juta gitu kan. Ya gimana namanya mau meringankan orang yang membantu, bantulah. Kalau memang nggak ikhlas bantu, jangan bantu. Itu sebenarnya prinsip utama dari memberikan donasi atau sumbangan adalah kata ikhlas. Yang namanya ikhlas setelah kita berikan, kita tidak pernah mengungkit. Kalau Anda ungkit habis Anda berikan, itu bukan ikhlas namanya. Bang, melihat Bang Denso kan mau memberikan uang 300 juta kepada Agus ya, dengan syarat mencabut laporan kepada Novi, tapi kan katanya ditolak. Kata Bang Panat itu adalah suap. Gimana Bang tanggapannya? Gini, kalau dia memberikan kepada Agus tanpa syarat, nah itu barulah itu adalah sumbangan, sesuatu yang dengan tulus hati. Tapi kalau dia ada sumbangsinya, saya kasih 300 juta, kamu cabut LP. Artinya apa? Artinya kamu mau membeli dong LP tersebut supaya ditutup. Padahal laporan polisi itu kan adalah hak konstitusi setiap orang. Ya kan, sama aja kayak kita ke polisi. Pak polisi, saya kasih 300 juta, tapi Pak polisi SP3. Suap bukan? Di situ. Cuma bedanya yang disuap bukan polisi, yang disuap Agus, si pelapor. Atau misalnya kalau pelapornya saya, Pak Alvin, saya kasih Bapak 300 juta, Bapak cabut misalnya. Kan nggak bisa seperti itu. Itu loh maksud saya. Jadi sebenarnya kalau memang dia niat memberikan, berikanlah gitu loh. Kalau memang dia benar, kenapa mesti takut sih sama laporan polisi? Ya kan, kayak contoh Densu atau Novi kemarin
Ada yang sempat ngomong katanya mau laporin saya ke polisi, seolah-olah saya mengancam mau siram air keras ya. Sebaiknya mereka patut pahami dulu kata-katanya. Saya bilang jika mereka mau merasakan apa yang Agus rasakan dan menyiram diri mereka dengan air keras, itu bukan ancaman. Kalau mereka mau, di situ itu kan sukarela. Beda kalau saya suruh orang siram mereka, itu nggak sukarela, nggak voluntarily gitu loh. Kalau voluntarily dia mau siram diri mereka, ya jangan salahin saya, kan dia yang lakukan di situ. Jadi hal yang berbeda antara yang dilakukan oleh Densu memberikan sebuah uang untuk membuat orang melakukan sesuatu, ya beda sama saya. Kalau saya bilang kalau dia mau melakukan diri dia sendiri, siram sendiri, sukarela diri sendiri, ini kan nggak sukarela dikasih duit. Tapi kan itu demi kebaikan Agus katanya, untuk menjaga nama dia ke depannya agar mungkin masalah ini gak berlarut-larut seperti itu. Mungkin alasan dia untuk memberikan 300 juta itu. Gini Pak, untuk biar masalah nggak berlarut cuma simpel. Tinggal Novi kasih uangnya 1,3 balik ke Agus, selesai. Sekarang Novi megang itu, hak dia apa? Pertanyaan saya. Hak dia apa? Dia bilang dia mau memastikan misalnya bahwa itu dipakai buat pengobatan. Nanti kalau udah ada sisa, baru sisanya boleh buat yang lain. Ya kan sama aja. Dan sekarang kita udah dapat jaminan dari Kepala Naga, mereka mau biayain. Ini kan bisa dilihat. Ya kan, jadi untuk pengobatan sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi ya uang itu 1,3 boleh dong dipakai buat hal-hal lain yang Agus perlukan. Dan saya klarifikasi ke teman-teman ya, saya masuk ke sini tidak dapat 1 sen pun, dan kalau Agus terima 1,3, saya tidak akan terima 1 sen pun, dan saya tidak mau menerima 1 sen pun. Saya tidak akan mengambil uang dari orang buta, Pak. Tapi kenapa tantangan kan banyak bertanya, kenapa uang itu nggak lebih baik didonasikan daripada tantangan itu hadir gitu? Donasi apa? Yang 3M itu kata Bang kan untuk menjeramkan keras. Saya bukannya mau kasih 3 miliar. Saya mau dia memahami bahwa mata dia lebih penting dari 3 miliar. Itu loh. Ya, jadi bukan masalah saya mau donasi 3 miliar. Saya bukan mau donasi 3 miliar. Berani nggak dia menyiram mata dia dengan air keras supaya dia merasakan apa yang dirasakan Agus, itu loh maksud saya. Dia kan saat ini ngomong enak aja kan. Waduh. Tapi maksud saya adalah ketika dia menyiram mata dia dengan air keras, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa ngelihat. Disitulah dia baru lihat uang 1,3 itu bukan apa-apa. Itu maksud saya. Ya, jadi jangan misunderstanding Pak. Orang matoknya ke 3M, bukan ke situnya. Ini adalah pemanis kalau dia berani siram uang dia dengan air keras, mata dia dengan air keras. Jadi pusatnya tuh siram mata dia dengan air keras. Oh, berarti ini ada kesalahpahaman ya mungkin. Iya, kesalahpahaman di situ. Bukannya saya bilang nih 3M saya mau kasih. Kalau saya mau kayak begitu, saya bayar aja. Siapa yang orang miskin, ini ada 3 miliar, tuh siram tuh Novi, dapat gua kasih lu 3M, datang kantor gua. Nah itu baru saya memang mau nyumbang 3M. Ini kan enggak. Ini saya mau dia sadar bahwa mata dia itu lebih penting daripada uang 3 miliar. Karena mata itu adalah lampu hidup Pak. Kalau kamu nggak bisa melihat ya, kita tutup mata sejam aja, kita tutup mata kayak begini, coba kemana-mana nggak bisa kemana-mana, kita udah stres. Ini orang seumur hidup loh Pak. Nah ini maksud saya yang harus dia pahamin. Jangan dipikir malah udah kasih aja uangnya ke Agus. Lo nggak perlu ajarin saya uang itu mau dikemanin ke Agus. Bukan masalah uangnya, ya kan? Dia kan pikirnya 1,3 nih seolah-olah 1,3 lebih penting daripada mata Agus. Tidak, mata Agus tetap lebih penting daripada 1,3. Makanya saya kasih pemanis, jangan ke 1,3 nih gue kasih kamu 3 miliar. Berani nggak kamu kehilangan mata? Itu loh maksudnya tantangannya. Oke, terakhir Bang, pesannya untuk Novi dan Densu Bang. Saya cuma pengen mereka sadar bahwa mereka punya cyber army, bukan berarti mereka itu ya bisa mengatur hidup orang. Ya, mereka harus sadar bahwa orang-orang di sana banyak yang kesusahan. Kalau memang mereka niatnya bantu, ya sudah bantu aja. Ya kalau dia bilang ini tapi orang ODGJ masih banyak bantuan, silakan bikin donasi lagi buat orang ODGJ. Ya kan disitulah kita bisa memberikan value ke orang banyak. Bukan uang 1,3 diperebutkan kemana-mana. Itu menurut saya sangat nggak elok. Ya, jadi berikan aja uang itu ke Agus.
Novi kalau memang dia sering banyak bantu ODGJ, bagus. Silakan bikin donasi baru ke sana, kan selesai masalah. Ngapain sih dipersulit lagi? Oke. Apa ada dugaan kali bang uang yang 1,3 miliar di Novi sudah habis gitu kali bang? Apa dia kagak mau membalikan ke Agus? Kalau hal tersebut pun kalau memang itu terjadi ya, saya juga pasti akan bantu nanti mungkin buka donasi atau kemana ya. Jadi kan mereka bilang 1,3 miliar, dia bilang gitu. Apa namanya, Alvin bisa nggak ngumpulin kayak begitu? Saya bukannya sombong ya. Saya kalau telepon salah satu 9 Naga aja, saya minta 1 miliar untuk donasin ke orang, dia pasti kasih. Karena saya kasih tahu teman-teman, belum lama ya, saya baru mangap dikit, satu orang udah kasih 1 miliar, satu orang udah kasih 0,5 miliar, 1,5 M untuk hal lain ya. Jadi untuk saya untuk mencari donasi itu mudah, tapi bukan itu masalahnya, ya kan? Masalahnya di sini adalah bagaimana kita membantu Agus masalah yang ada untuk supaya hilang. Itu loh, bukan masalah donasi. Donasi mah menurut saya itu hal sepele. Saya bukannya sombong, beneran saya bukannya sombong. Klien-klien saya juga kan kita banyak yang besar-besar. Saya tinggal bilang, minta tolong dong. Mereka pasti donasi kok, nggak perlu 8.000 orang kayak Agus. Ya cukup 5 orang, 10 orang udah miliaran terkumpul. Tetapi tujuan saya bukan bikin Agus jadi kaya. Tujuan saya adalah biar supaya Agus ini bisa self-sufficient gitu loh, bisa mencukupi dirinya sendiri. Apakah nanti dia buka warung atau apa, sehingga nggak membebani masyarakat. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bang Alvin. Oke, sama-sama teman-teman.